Satria FU injeksi motor perkencang di kelasnya ya kan ya. Semuanya juga serba gede kan. Mulai dari klep, throttle body sampai radiator dan kapasitas oli gede. Tapi cc-nya memang kecil sih, tapi tenaganya luar biasa. Dan sekarang ini harganya 30 juta. Apakah masih layak dimiliki si Satria ini? Oke, sambil jalan-jalan kita sambil menikmati pemandangan supaya nggak boring. Oke, kita ngomongin si Satria versus kompetitor, salah satunya MX King dan Sonic. Oke, ini dia kan, mantap, gaspol Satria. Kita sambil jalan-jalan sambil bahas sambil menikmati pemandangan. Nah, berbicara Satria ini paling seru dan paling asik memang ngebandinginnya itu dengan Sonic 150 dengan MX King, karena memang kompetitor terdekatnya ya kedua motor itu. Meskipun juga ya kompetitor yang lainnya seperti Motorsport 150 juga ya, antara lain misalnya CBR, R15, bahkan dengan sang saudara sendiri yaitu GSX ya. Nah, bicara dengan Honda Sonic ini luar biasa. Tenaganya lebih gede 2,4 horsepower dibanding dengan Sonic. Itu dengan Sonic loh. Kalau dengan MX King 3 horsepower lebih gede daripada MX King. Wah, luar biasa kan? Nah, jangan kaget karena memang kenyataannya seperti itu. Suka nggak suka pemilik Sonic atau pemilik MX King harus mengakui kalau tenaga motor si FU injeksi ini lebih besar daripada motor-motornya ya. MX King lebih gede 3 horsepower ya dibanding dengan MX King. Kalau dengan Sonic 2,4 horsepower ya. Cuman memang ya kalau masalah penjualan, masalah bengkel, masalah suku cadang, masalah after sales, Suzuki ya harus mengakui kalau Yamaha dengan Honda ya memang lebih unggul kan. Bengkel Suzuki itu ya sampai saking kuatnya mesin Suzuki kan itu sampai bangkrut kan. Ada udah ini ya, udah rahasia umum kalau bengkel Suzuki jadi toko furniture. Saking kuatnya mesin Suzuki kan. Salah satunya ini si FU ini bandel, cuma ganti oli doang. Nggak servis nggak apa, tetap kuat kan. Nah itu ya. Kenapa sih bang si FU bisa lebih gede 2,4 horsepower dibanding dengan Sonic, bahkan beda 3 horsepower dengan si MX King? Ingat ya, 1 horsepower aja bedanya udah gede, ini bedanya sampai 2 sampai 3 gitu, buset. Nah memang diakui ya, Suzuki ini memang pinter banget gitu meracik motor yang kenceng tapi awet ya. Karena mau nggak mau kompetitor ya kayak Honda sama Yamaha MX King, kayak Honda Sonic memang nggak sekuat Suzuki, bukan rahasia umum lagi ya. Apalagi produk AHM ya, bukannya kita ngomongin tanpa bukti, udah banyak lah kejadian ya produk AHM memang kualitas si mesinnya itu, kualitas si motornya itu memang masih bagusan Suzuki gitu ya. Nah seperti itu ya kan ya. Nah kita bicara kapasitas. Kapasitas memang ini kecil sih ya, si ini bersihnya itu 147-an ya, 147 cc ya kan ya. Bahkan ada ini ya, ada meme atau candaan motor yang kecepatannya melebihi cc nya. Ini 147 cc nya tapi kecepatannya itu standar aja 150-an lebih kan. Mantap ya kan ya. Kok bisa sih bang lebih gede 3 horsepower dari MX King dan dari Sonic? Karena memang dari ukuran klepnya aja kan, yang sederhana ukuran klepnya aja itu lebih gede 1-2 mili dibanding dengan si Sonic dan MX King. Itu dari ukuran klep doang ya kan ya. Nah itu dari ukuran klep tentu menentukan performa ya kan ya. Semakin gede klep udah barang tentu tenaganya makin gede ya kan ya. Nah itu baru bicara tentang klep. Selanjutnya dari throttle body. Nah MX King cuma 28 diameter throttle body itu, MX King cuma 28. Berarti beda 4 mili dong dengan si FU injeksi. Dan kalau untuk Sonic beda 2 mili ya. Sonic itu 30. Sementara FU injeksi itu 32. Wow, ini gede juga kan. Ini tentu dengan gede throttle body tenaganya juga lebih gede kan ya. Lanjutnya misalnya yang lain ya, ada kapasitas oli. Kapasitas oli si Satria itu 1300. Kalau Sonic itu kan 1100-an ya kan ya. Karena kapasitas oli yang banyak dan meskipun nggak berkaitan langsung dengan performa, tapi mesin lebih stabil, perlindungan lebih di dalam mesin karena lebih banyak oli, tentu lebih maksimal lagi ya kan ya. Selain itu ada radiator yang lebih gede dibanding kompetitor, radiator lebih gede. Nah ya, dengan kapasitas oli yang lebih banyak, dengan volume radiator yang lebih banyak,
tentu ini meskipun nggak erat kaitannya dengan performa, tapi mendukung performa tetap stabil ya kan. Kalau udah masalah performa lainnya itu, apalagi didukung dengan strip yang pendek, ini langkahnya itu 48,8. Kalau sementara kalau si Sonic kan langkahnya lebih panjang daripada diameter pistonnya ya kan. Ini si FU ini walaupun nanjaknya agak sedikit lemot ya kan ya, tapi nggak lemot-lemot banget seperti yang dikira ya kan ya. Tapi lurusnya itu apalagi mesin yang overbore ini ya, jadi diameternya itu lebih gede dibanding langkahnya. Kalau ketemu jalan lurus udah mantap pokoknya itu. Sampai motor sport 150 sekelasnya, misalnya kayak R15 ya, CBR, udah lewat aja kalau ini ya, kalau ketemu sama si FU injeksi ini. Kalau dengan sang kakak ya imbang lah sebetulnya. Kalau dengan sang kakak itu ya bisa dikatakannya imbang, bahkan power to weight ratio-nya si FU itu lebih unggul sedikit dibanding sang kakak ya. Nah, bicara power, si Satria injeksi ini 18,2 horsepower, sementara Sonic itu ini ya 15,8, nggak sampai 16 horsepower atau 16 PS atau 15,8 itu si Sonic ya kan ya. Kalau MX King cuman 15,2. Wah, bedanya sampai 3 horsepower ya kan ya. Sambil menikmati pemandangan yang sejuk. Nah, kalau dengan ini, dengan GSX ya bisa dikatakan imbang, tapi power to weight ratio-nya itu ya tetap menang FU injeksi ya. Apalagi kalau dengan CBR tenaganya kurang lebih sama dengan Sonic, tapi lebih berat. Udah, ini si Sonic itu beratnya cuma 102 kan, kurang lebih 102, 105 kan gitu, kurang lebih pokoknya seperti itu ya. Tapi memang kencengnya luar biasa, udah sama tenaganya gede, terus bobotnya ringan, udah selesai sudah. Mantapnya itu kalau dikebut itu. Tapi dibanding semua performa yang kencang, ada beberapa bukan kerugian ya, ada beberapa nilai minus mungkin. Motor ini kalau bicara harga 30 juta, tapi kalau melihat si mesin Suzuki ini jarang rusak, awet, kenceng, sebetulnya angka 30 juta itu bukan sesuatu hal yang masalah besar ya, karena ada value for money. Kalau MX King itu sekitar 22 sampai 24, kalau Sonic itu antara 24 25 ya. Sementara si ini 29, sekian itu OTR Jakarta, kalau Tasik itu 30 jutaan. Nah, mungkin nggak terlalu bermasalah ya kalau melihat harga, mengingat ini mesinnya kenceng, kuat, jarang rusak ya. Tapi masalahnya nyari beli barunya, indah ya. Nyari barunya si motor ini itu susah di dealer, kadang ada kadang enggak. Kemarin aja saya pas mau, kan rencana saya nih mau ganti bodi sama biru ini ya, biru Suzuki gitu ya. Tapi pas saya nanya, temen nanya, tanya, pas saya nanya itu FU injeksi itu unitnya lagi kosong, katanya semingguan lagi datang. Sampai sebegitunya ya. Padahal kan kalau melihat penjualan Suzuki ini paling kecil ya dibanding dengan MX King, apalagi dengan Sonic ya kan ya. Harusnya biasanya yang barang jarang beli itu ready stock terus ya kan. Tapi ini kok susah, udah mah 30 juta. Nggak masalah sekali lagi kalau masalah 30 juta ya, mengingat kualitas dan kecepatan si mesin Suzuki ini, si motor Suzuki ini bukan cuma mesin doang ya, rangka semuanya itu serba kuat kalau Suzuki. Tapi ya kok jadi heran gitu, nyarinya itu susah, mau beli aja susah gitu. Apalagi, nah selanjutnya masalah bengkel. Sekalian saya mau ngasih solusi. Kalau masalah bengkel, sebetulnya nggak harus ke bengkel Suzuki juga sih, ke bengkel resmi Suzuki juga sih. Sekarang itu banyak bengkel yang bisa nanganin motor Suzuki, baik yang karbo ataupun injeksi. Sebetulnya nggak masalah ya, karena banyak bengkel yang bisa memperbaiki atau menservis. Lagian jarang rusak juga si Suzuki. Jadi saya kasih bocoran ya, kalau Suzuki itu yang penting ganti oli sih, ganti oli. Apalagi nyervis throttle body gampang doang ya, tinggal semprot throttle body. Motor injeksi lebih gampang, apalagi nggak usah perlu setel klep. Dan ini mesin ini adalah DOHC. Nah ini mohon maaf nih, banyak yang sebut Sonic itu DOHC Hello Kitty gitu, DOHC tapi ada cabang rocker arm gitu, itu bisa dibilang DOHC Hello Kitty. Apalagi mengingat si MX King cuman SOHC ya, single overhead camshaft, sementara ini double overhead camshaft ya, alias DOHC ya. Dari situ memang udah
jelas beda ya, karena ini teknologi DOHC, apalagi ini pakai SIM, nggak perlu pusing-pusing nyetel klep. Paling si Satria ini perawatannya yang penting ganti oli, rajin bersihkan saringan udara, sama semprot throttle bodinya pakai injektor cleaner, udah beres. Nggak usah perlu ke bengkel-bengkel, itu untuk perawatan harian ya. Kalau misalnya seandainya rusak pun ya, indah seandainya rusak pun, bengkel harian, maksudnya bengkel pinggir jalan, bengkel umum lah katakannya, itu bisa nanganin si Satria injeksi ini kan. Sekarang udah banyak yang udah bisa tanganin motor injeksi. Sebetulnya kalau dulu kita masalah injeksi Parmo ya, Parmo itu wah injeksi susah perawatannya, susah servis. Justru sebetulnya injeksi lebih sederhana, apalagi throttle bodinya bolong doang, tempat angin doang kasarnya ya. Kalau bahan bakarnya disebut dari injektor, sekarang gampang. Injeksi itu nggak sesusah yang dibayangkan, nggak seribet yang dibayangkan ya. Jadi bengkel umum udah bisa nanganin si Satria injeksi ini kan. Jadi masalah bengkel umum yang susah bahkan udah pada tutup ya, di daerah di Tasik aja, di tempat Mister itu udah tutup satu loh. Udah mah dikit ya, nambah lagi tutup satu. Biasa asalnya 3 kalau nggak salah ya. Sekarang tinggal 2, tutup 1. Kalau nggak salah di daerah saya aja tutup 1 kan. Yang tadinya bengkel Suzuki sekarang jadi tempat per atau kaki-kaki mobil gitu ya, di daerah saya kan. Saking kuat-kuatnya mesin Suzuki, sampai bahkan nih ada lagi nih satu ini ya, satu bukti Suzuki itu kuat. Saking bagusnya komponen Suzuki, bahkan merek KW-nya untuk Suzuki itu jarang. Karena produsen KW, spare part KW buat apa bikin spare part Suzuki banyak-banyak, lakunya lama saking awesnya. Itu ya, sampai produsen KW-nya pun sedikit saking kuat-kuatnya ya kan ya. Nah gitu ya, itu gambaran sederhana aja ya. Nah selanjutnya ini ngomong yang paling penting, apakah layak Bang beli Satria FU injeksi? Layak banget kan? Karena begini ya kan ya, Suzuki itu kan banyak yang bilang mati enggan, mati segan, hidup tak mau. Sebetulnya Suzuki itu Suzuki di Indonesia lebih fokus ekspor. Mereka bikin motor-motor Suzuki termasuk bikin Satria untuk diekspor. Dia mengesampingkan jualan di negeri sendiri gitu. Kok apa bukan tolol. Kok sampai ke lucu gitu. Suzuki itu lebih mentingin ekspor kan daripada mentingin jualan di negeri sendiri. Pada satunya itu banyak diproduksi di Indonesia lah, di pabrik Suzuki itu ya. Banyak banget, bahkan cuma untuk kepentingan ekspor gitu. Bahkan nyari Suzuki di negeri sendiri aja kayak nyari jarum di tumpukan jerami gitu, di dalam aja nunggu seminggu. Lucu Suzuki. Jadi kalau ada yang khawatir Suzuki akan bangkrut, sebetulnya nggak usah khawatir. Suzuki nggak mungkin bangkrut kan. Mungkin kalau bangkrut itu jualan di negeri sendiri kurang laku, nggak pernah ngekspor, nggak pernah bikin motor untuk jualan di ekspor, itu baru ya mungkin bangkrut. Tapi kan dalam hal ini Suzuki masih tetap memproduksi, eksis, jadi tetap nggak akan bangkrut ya kan ya, karena menjual. Walaupun jualannya bikinnya untuk ekspor, jadi Suzuki itu tetap mempunyai laba lah kasarnya seperti itu, karena tetap membuat motor tapi untuk keperluan ekspor. Tapi memang jadi mengesampingkan jualan di negeri sendiri ya, lucu gitu ya, sampai segitunya gitu ya. Jadi nggak mungkin lah kalau bangkrut Suzuki, jadi nggak usah khawatir. Jadi sekali lagi mungkin motor ini cocok bagi yang senang motor kuat, kenceng, bagi yang bapak-bapak berjiwa muda, apalagi yang anak muda. Makanya saya pilih FU injeksi, bukannya saya mau mempromosikan FU injeksi ya, bukannya ngejelekin Sonic atau M-King, enggak, karena itu memang kenyataan di atas kertas seperti itu ya. Terus Bang, kalau balap kok Suzuki jarang? Nah kalau masalah balap sih Suzuki kan tentu kalau balap bukan masalah kenceng atau tidaknya motor kan, tapi masalah pabrikan harus terlibat ya, supaya mendukung riset, dana sponsor dari pabrikan. Sementara bengkel ngeriset Suzuki nggak didukung, nggak ada pabrikan yang ngedukung, biaya sendiri ya, tentu rugi bandar. Lebih baik pilih M-King atau Sonic untuk balapan, kasarnya seperti itu ya. Nah kalau masalah Bang katanya di balap Suzuki di Bennett, nah awal-awal Suzuki hadir 2016 memang sempat diprotes oleh beberapa pengguna Yamaha sama Honda ya kan ya, dalam hal ini M-King tentunya dengan Sonic, karena memang speknya OP. Apakah speknya OP ya? Iya, seperti yang dijelaskan tadi. Bahkan kalau balap ya, si throttle body FU harus di downgrade. Lucu juga ya, dari diameter throttle body 32 misalnya harus diturunin ke 30 atau 28.
kan lucu gitu, harus sampai diturunkan sampai se-OP itu gitu. Memang iya sih. Nah itu sebetulnya masalah banned itu bukan hal yang utama ya kan ya, karena yang hal utama itu tentu terlibatnya pabrikan untuk mensponsori. Terbukti kalau zaman dulu ketika Suzuki aktif, banyak sekali mekanik dan bengkel besar dan pembalap lahir dari Suzuki, contohnya Hendriansyah ya, sampai Ahmad Jayadi pun Yamaha, terus ke Suzuki. Pembalap-pembalap besar dulu yang sekarang menjadi ex-leader tentu mencicipi era kejayaannya Suzuki, karena waktu itu Suzuki mensponsori, pabrikannya banyak, tim pabrikannya banyak, pabrikan mensponsori. Nah itu kan tentu mendukung sekali terlibatnya Suzuki di kancah balap. Kalau sekarang tentu kan ya sponsornya dari pabrikannya juga nggak ada gitu. Jadi gitu ya kan ya. Suzuki sekali lagi layak dimiliki, spare partnya juga walaupun susah tapi memang jarang rusak. Tetap kita bisa, apalagi di era teknologi sekarang, kita bisa beli online. Bukan berarti nggak diproduksi atau nggak ada, tapi agak susah karena mungkin yang jualnya jarang. Toko spare part jualan Suzuki jarang, mungkin buat apa jualan, jarang rusak gitu. Lakunya lama, ada mungkin pikirannya seperti itu ya. Banyak kok spare part Suzuki di online, kita bisa beli online aja gitu. Jadi kalau pengguna untuk harian, nah ini memang dibanding dengan making dengan Sonic sedikit lebih boros, tapi borosnya nggak terlalu beda jauh sih. Saya aja nih harian kebut-kebutan, suka kebut-kebutan 40 km per liter ya, termasuk kategori irit sih kan ya, mengingat ini performanya juga kenceng banget kan ya. Nah itu ya tentang sekilas tentang Suzuki FU. Mudah-mudahan kita berjumpa di video selanjutnya kan ya. Oke, mantap, sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bang Pedros, Mr. Teknik, mantap gaspol.